Ya, hari ini kita ketemu Pak Abdul Khair, pakar Betawi dan pakar linguistik. Beliau akan menceritakan sedikit hal tentang kenapa orang Betawi itu dibilang bodoh, dibilang terbelakang. Ini ternyata awalnya dari masa kolonial penjajahan Belanda. Nah, berikut kita dengarkan penjabaran dari Pak Khair. Ya, dulu tanah-tanah itu banyak dijual. Kenapa? Itu yang banyak menjual tanah adalah Dendels. Dendels membutuhkan uang banyak untuk membuat pertahanan terhadap serangan Inggris kan. Misalnya buat jalan dari Anyer sampai Panarukan. Lalu memindahkan kota Batavia dari kota ke Gambir, ke Westervreden. Itu membutuhkan uang. Tapi kas negara waktu itu kosong, jadi tanah dijual itu pada para orang kaya yang mau membeli tanah. Dan menjual tanah bukan seperti sekarang, tapi beserta semuanya gitu. Kalau ada penduduk yang nebang pohon itu bisa didenda, padahal tanah sendiri kan tadi. Nah, dan pendidikan nggak diurusi oleh para tuan tanah ini. Jadi makanya rakyat itu bodoh. Itu di bukunya Grens tuh ada itu, tahun 68 dia ke Cabang Bungin, ketemu seorang kakek, tanya, kakek sekolah di mana? Ya sekolahnya di sawah. Kenapa? Ya mana ada sekolah di sini waktu kakek kecil kan gitu. Jadi memang nggak ada sekolah. Jadi para tuan tanah ini memang betul-betul mengeruk kekayaan kita tanpa memikirkan nasib rakyatnya. Ya. Jadi banyak yang terjadi yang istilah Belanda pemberontakan itu juga karena itu. Tapi di samping yang pemberontakan ini banyak juga begal. Jadi pada akhir abad yang lalu, akhir abad 19 ya, permulaan abad ke-20, itu terkenal sekali para perampok yang namanya si Gantang, si Sarkam, si Conak, ada lagi ada yang orang Belanda juga jadi perampok tuh si Herman dan Cornelis, itu merampok bank, yaitu pada bukti itulah. Jadi banyak rakyat susah yang pintar berkelahi, ada yang jadi perampok, tapi ada juga jadi pahlawan melawan para tuan tanah ini. Termasuk juga kan si Petung. Si Petung kan melawan tuan tanah juga, tapi si Petung dianggap sebagai pahlawan itu karena katanya hasil rampokannya dibagi-bagi kepada rakyat. Tapi kalau perampok lain nggak begitu. Jadi itulah. Ya itu kan pertanyaan itu sampai tahun 60-an masih muncul ya. Kalau sekarang ditanya nggak mungkin, karena sudah orang Betawi sekarang banyak yang pintar. Jenderal juga banyak, insinyur juga ada, profesor juga banyak. Lihat aja buku database itu kan sudah banyak orang Betawi yang pintar-pintar kan. Tapi dulu memang begitu. Dari generasi lama itu bodoh. Itu kalau dulu tuan tanah rata-rata orang mana be? Menurut daftar yang dapat dari AKI itu 60% Cina. Oh, 60%. Lalu Belanda, lalu Arab sedikit, tapi juga pribumi ada. Ada juga. Pribumi. Tuan tanah itu mempekerjakan langsung mempekerjakan langsung orang-orang pribumi itu. Iya, jadi para pribumi ini dianggap sebagai aset dia, milik dia. Ya, disuruh apa aja, tanpa bayaran. Iya. Suruh, kan waktu itu kendaraan masih kuda kan ya. Jadi setiap penduduk tuh bergiliran tuh nyari rumput untuk makanan kudanya para tuan tanah ini. Dan itu diatur oleh para mandor. Jadi mandor ngatur, kamu besok harus nyetor rumput. Beji itu juga termasuk daerah tanah tuan tanah juga. Pokoknya daftar itu saya lihat semua. Waktu saya jual tanah yang di Karet tahun 2000, saya periksa surat-surat ibu saya punya. Ternyata juga tanah itu adalah milik tuan tanah. Namanya masih kan be? Saya ingat tuh masih ada kwitansi pembayaran pajaknya. Yang milik jual beli tanah dari seorang kepada nenek saya di atas tanah milik tuan tanah Kuyengan. Sini tanah Kuyengan. Jadi dulu ibu saya, nenek saya itu bayar pajak bukan kepada pemerintah, kepada Kuyengan gitu. Ejannya gimana? Ejan tuh sana?
Kwengan, Hmm. Kweeng an gitu. Oh, Kueng. Ingat saya begitu. Itu kan waktu surat-surat itu apa waktu saya jual itu kan itu semuanya diserahkan kepada notaris itu, surat-surat itu. Jadi notaris itu wah ini sih suratnya lengkap nih katanya, mudah tuh mau diurus gitu. Ya. Baru lihat dia ada surat tanah dari tahun 28 ada gitu. Oh, Ya rupanya nenek saya itu rajin ya, arsipnya bagus nih. Bagai pinggul dari remaja.
Laju-laju perahu, laju-laju sekali ke Surabaya. Biarpun lupa kain dan baju, asal jangan kepada saya. Saya punya ini nih, kemarin buka arsip. Nih, ini peta sejarah daerah khusus ibu kota, ya. Entah dapat dari mana dulu ya. Ini peta Indonesia kan, ini Jakarta nih, ya. Ini Jakarta nih, ini Jakarta. Terus, nah ini zamannya Jayakarta ini. Ini kota Jakarta cuma sekian nih. Ini Kali Ciliwung, ya. Istana Jayakarta, ini benteng Belanda, ya. Cuma ini aja. Jadi tahun 1618, setelah direbut oleh Belanda, jadi begini. Belanda rebut. Ya kemudian oleh lebih lanjut menjadi lebih rumit ini ya. Ini kan banyak nih. Ini yang sudah lebih lanjut. Jadi perkembangan kotanya begini. Kita ke masjid yuk. Ya, ini apa? Hah? Bang masjid. Lumayan kan? Masih punya wudhu nggak? Oh, udah lagi. Saya mau Mau ngambil di sana aja. selalu wudhu.